Di podcast kali ini, ada yang mau belak-belakan soal kehidupannya menjadi mama muda nih. Perempuan 28 tahun lulusan seni tari ISBI Bandung ini saat ini aktif menjadi guru di salah satu SMK negeri favorit di Karawang. Gak usah pakai lama deh, kita kenalan lebih jauh yuk. Dan ini dia, 4 tahun jadi single parents. Kenapa masih betah? Sebelum dijawab, aku mau nyapa teman-teman dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi sama saya Panji Maiza Perdana di sini di podcast kali ini. Dan hari ini aku kedatangan bintang tamu yang spesial banget nih. Ini mah udah paket lengkap. Lara Rita. Hai. Kamu tuh aslinya mana sih, Dak? Aku aslinya Jawa. Jawa. Jadi aku nggak ada Sunda-Sundanya sama sekali. Oh, kamu nggak ada Sunda-Sundanya pisan. Kamu tinggal di? Aku tuh antara Lampung sama Jawa. Kamu Jadi, Lampung sama Jawa. Lampung sama Magelang. Jadi udah Lampung, Magelang. Ketika aku SMA baru aku pindah ke Jawa Barat. Di Karawang sudah berapa lama? Di Karawang itu dari aku SMA kelas 3 deh. Kamu tahu nggak sih bedanya Karawang sama kamu? Apaan sih mulai nih? Enggak, serius kamu tahu nggak sih bedanya Karawang sama kamu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau Karawang itu digoyang, kalau kamu disayang. 4 tahun itu bagi seorang cewek hidup sendiri, anak satu, cowok Satu, cewek. laki-laki. Apa sih yang membuat kamu betah hidup Itu sendiri gitu? pertanyaan yang lumayan banyak orang tanyain juga di DM Instagram. Kenapa bisa survive dengan Kesendirian kamu gitu kan? Bisa Apalagi ngadepin ini betul, semua, betul. Apalagi kamu punya anak dan sementara kamu ngurus sendiri anaknya, ya kan? Dibantu orang tua Oh, dibantu aku orang sih. tua. Kan pastinya kan juga butuh sosok papa ya. Papa Muda. gitu. Kelihatannya bahagia terus ya. Kelihatannya bahagia. Apa jangan-jangan kamu tuh di Instagram pura-pura ya? Terus bikin TikTok. Bikin gitu kan. TikTok. Hati aku siapa yang tahu? Wah. Kalau sekarang aku nanya, kamu sehat nggak kabarnya? Sehat alhamdulillah. Mungkin teman-teman bilang, Panji itu banyak basa-basi banget. Ya memang secara fisik mungkin dia sehat bisa sampai sini ya. Sehat alhamdulillah. Hati mana tahu guys. Sebenarnya luar biasa banget perjuangan aku, luar biasa banget dan alhamdulillah nggak sendirian, banyak. Aku nggak bisa, aku bukan Tuhan, aku bukan bidadari ya, aku bukan orang yang luar biasa, bukan. Aku hidup tuh selalu butuh bantuan dari orang lain. Kenapa aku masih bisa survive di balik aku atau di belakang aku tuh sebenarnya aku dapat bantuan-bantuan dari teman-teman yang benar-benar care, dari orang-orang yang soal benar-benar perhatian, peduli sama soal keadaan kasih aku. sayang mungkin ya. Betul. Terus? Dan kayaknya kenapa aku belum menetapkan untuk kayaknya aku harus cari nih atau aku harus nerima seseorang nih. Stop, kamu trauma? Enggak. Oh, enggak trauma. Melainkan sudah terbiasa menghadapi semuanya sendiri. Kamu apa-apa maksudnya sendiri. Melakukan semuanya tuh kayak yang mikir sendiri gitu. Mikir sendiri aku harus kayak gimana nih. Sekalinya aku butuh bantuan ya aku juga mikir gitu. Aku perlu bantuannya siapa, orang itu tuh siapa gitu yang bisa bantu aku gitu. Dan bukan berarti aku ada masalah ini nih, aduh gimana ya nggak bisa ngadepin, harus ada orang terus, jadi ketergantungan sama orang gitulah intinya. Tapi kan usia kamu masih muda ya, 28 lah ya. 28 masih muda. 28. Alhamdulillah. Tapi kan juga pasti punya target kan. Target dalam artian gini, nggak mungkin kan seorang Lara tuh pastinya akan sendiri terus sampai tua kan, nggak mungkin sih. gitu Tenang kan. aja, aku masih pengen nikah lagi. Jadi sepanjang kamu jadi 4 tahun ini single parents itu pastinya kan banyak yang mendekati, ya kan? Banyak dong, nggak mungkin enggak, kamu nggak usah pura-pura mikir enggak aku nggak ada yang deketin. Enggak, aku nggak merendah untuk meninggal guys. Ada. Iya kan, pasti kan banyak yang mendekati kan. Ada, nggak banyak. Kalau mendekati itu ada yang maksudnya tuh langsung to the point gitu, mau ngajakin merit, Lara kita nikah yuk, ada nggak sih yang pernah begitu? Yang ngirim CV ada. Oh, berapa CV, tuh? Profilnya dia, pekerjaan Apa aja tuh? Apa aja tuh? Kayak mau pendaftaran kerja aja pokoknya. Iya, apa aja tuh Ada. mereka tuh yang backgroundnya apapun semuanya. Ada yang kerja adalah salah satu perusahaan lumayan gitu ya. Itu seriusan ngirim CV. Awalnya saya minta email dong, saya serius ini, saya nggak bercanda. Saya entah mau diterima entah enggak, entah mau dibaca ataupun enggak, saya ingin mengirimkan sesuatu gitu. Ya udahlah aku kasih gitu kan. Pasti. Benar itu dia kirim CV. Dan itu ada beberapa. Tapi ya itu, nggak tahu kenapa gitu aku. Kenapa sih kamu tuh aneh deh? Nggak ngerti. Jangan-jangan saking lamanya gitu jadi Ya itu dia. berasa hampa gitu. Nah, kayaknya Perasaannya- jangan-jangan aku mati rasa gimana tuh? Enggak sih, enggak kalau mati rasa. Jadi Aku masih
ingin mendapatkan perhatian juga kok. Iya, iya, iya. Jadi apa namanya? Udah ada yang pernah mendekati juga dan ngajak serius. Kenapa ditolak? Enggak, kenapa ditolak alasan? Nggak tahu enggak. Nih, kalau menurut kalian ada orang yang tiba-tiba nggak kenal tapi taruh yuk gitu, atau saya mau taruh. Curiga? Enggak? Curiga nggak sih? Nggak ngerti. Aku juga maaf ya, bukan masalah meremehkan taruh atau apapun itu. Aku salah satu orang yang nggak begitu percaya dengan itu. Gitu. Oh, kenapa? Karena tadinya kamu seperti itu kah? Sebelumnya? Enggak tahu kenapa, kayaknya orang pandangannya kalau taruh berarti orang yang ngajak taruh itu baik ya. Ya betul. Gak mau ketemu, gak mau bersentuhan atau ya dosa begitulah ya. Harusnya nggak dilakukan ketika orang berpasangan gitu ya, atau orang pacaran gitu. Tapi itu belum tentu. Yang ngajak taruh itu belum tentu dia itu memang tujuannya baik begitu iya, kan? Belum tentu. Iya sih, dibalik itu aku pernah ngalamin gitu kan. Oh, kamu pernah ngalamin juga. Dan ternyata kayak gini gitu kan. Jadi kan ya udah, saya nggak begitu percaya. Iya, dan ya yang bercanda gitu banyak di DM mah. Dan iya teman-teman kan beberapa waktu lalu tuh aku nemuin video dia di FYP TikTok nih. Dia juga ternyata aktif di TikTok. Selain dia memang selebgram, nanti bisa saya tulis ya Instagram dia tuh apa gitu. Selain dia selebgram, aku pernah nemuin FYP itu dia sambil joget-joget. Emang agak gila sih dia ya, cantik-cantik gila gitu. Jadi dia bilang kalau di usia 28 tahun, kelahiran 92 ya, tapi disukain sama anak-anak milenial. Jadi gimana sih maksudnya? Apa sebelumnya kamu pernah pacaran sama Brondong apa gimana sih? Ya Allah, pacaran mah guys, nggak boleh pacaran. Oh, nggak boleh pacaran. Jangan ya. Dia tidak mengenal pacaran, guys. Enggak. Aku enggak. Oh, enggak. Ini enggak, teman-teman mungkin penasaran, itu beneran kamu dikejar-kejar sama Brondong? Kalau aku nggak ngalamin itu, otak aku nggak mungkin mikir sampai ke situ. Oh, Mas gitu. Jadi karena ini kenapa sih gitu, anak-anak bocil gitu loh. Kenapa gitu loh? Ini Bunda tuh lahiran 92 loh, 28. Kamu masih umur 19. Anak-anak SMA apa anak kuliah sih? SMA, baru lulus SMA gitu. Kamu Gini, tuh sebelumnya dulu waktu pas masih berumah tangga lebih tua atau sepantar atau? lebih tua dia, tapi bisa dibilang sepantar lah, lebih tuanya kayak dia 90 ke 92. Iya, mungkin gitu. Kan kamu mungkin udah mempelajari gaya-gaya modusnya orang yang lebih tua dari kamu. Nah, sekarang tuh gaya modusnya anak-anak yang sekarang deketin luar kamu. biasa, lebih beringas banget guys. Oh iya, maksudnya sih beringasnya gimana sih? Beringasnya lebih Enggak, gimana sih? Ya, beringas tapi lucu gitu. Iya. Gimana ya? Kamu sempet baper gak sih? Kayaknya sempet baper dilihat. Apa yang mereka ucapin tuh hal-hal yang udah pernah aku denger dan hatam gitu kayaknya. Jadi kayaknya, duh dasar kamu didasar gitu. Enggak apaan sih, cuma didasari lucu. Cuman kalau dilihat orangnya lucu juga, ya udah. Ya sebatas kamu menilai ini lucu nih. Ya udah main nih sama Bunda, main. Mainnya main apa nih? Ngopi. Mainnya ngopi. Terus asik nggak ngobrol sama Bunda? Iya Bun, nyaman, asik ya. Mereka pada bilang kayak gitu. Kamu sadar nggak? Kamu tuh masih 19 tahun. Bunda sekitar 28. Umur kita beda berapa? 10. Tapi jangan salah, justru aku baca di artikel nih, mama-mama muda itu justru punya sense of punya aura kecantikan tersendiri di mata anak-anak kecil, anak-anak remaja. Iya, makanya mungkin kalau kamu ditaksirin sama anak-anak muda ya itu wajar sih kalau menurutku gitu. Terus gimana, mereka ada yang sampai nyatain cinta gitu nggak sih? Oh, ada Nyatain cinta? Gimana, dia pakai nembak langsung atau biasanya kok anak-anak muda milenial sekarang tuh orangnya kreatif. Nembak juga kreatif gitu. Makanya gimana kalau zaman saya yang jadul itu dulu ya standar lah ya, tapi kalau sekarang kan pada kreatif gitu. Paling mereka bilangnya ya gimana sih, aku nyaman sama Bunda, gimana dong? Terus gitu gimana? Kalau aku sadarin, kamu sadar ya, bukan masalah nggak mau atau gimana nih. 10 tahun loh, ya emang kenapa? Ada masalah apa kalau akunya mau? Itu begitu ya. Gila. Kalau nggak gini, ya udah, kalau emang nggak bisa, Bun, jangan dulu kemana-mana, please Bunda mah jangan nikah, tunggu aku sukses, aku mau sukses. Bun. Sampai kayak gitu ya? Iya bener, aku mau sukses. Pokoknya Bunda jangan kemana-mana. Nanti kalau aku sadarin lagi, oke, kamu suka sama Bunda, kamu nyaman sama Bunda. Masalah itu bukan di kamu. Kalau emang kita benar-benar mau serius nih. Orang tua. Keluarga kamu, Betul. Bunda sekarang posisinya kayak gimana? Jauh lebih tua, single parent juga. Oke. Tahu nggak sih, aku tuh sempet selalu pesimis sama keadaan aku dan status aku yang sekarang. Mungkin itu juga salah satu alasan aku kenapa sampai sekarang masih sendiri juga. Dan mungkin itu juga dialamin sama teman-teman yang lain yang kayak kamu ya. Kalau ada
bujang, ya kalau ada bujang yang ngedeketin, apalagi dia kerjaannya Kamu udah bagus, insecure duluan ya? apalagi itu kerjaannya bagus, dia sukses gitu kan, dianya mau, dianya sayang. Aku tahu rasa sayangnya dia diungkapin dari perhatian, dari semua lah, luar biasa gitu ke akunya. Tapi kembali lagi aku kayak yang Tiba-tiba punya pertanyaan down gitu lagi ya. kayaknya, kok kayaknya nggak mungkin. Oke, kamu sayang, kamu benar-benar ingin serius gitu, tapi kan balik lagi gimana dengan selalu yang ada di pikiran aku tuh selalu orang tuanya. Kalau dia punya kakaknya bakal gimana. Tapi kamu pernah nggak sih Kalau dia sebenarnya punya adik-adiknya. dapat yang bujang begitu terus pernah dikenalin sama orang tua? Ada pengalaman yang anak-anak muda itu misalkan memang beneran serius sama kamu, terus sudah pernah belum sih ada omongan mungkin dari orang tuanya, kan kamu kan itu bisa beranggapan begitu kan karena mungkin barangkali itu pengalaman kamu juga gitu. Itu aku yang manage agar hal itu nggak sampai ke jalur yang seperti itu gitu. Jangan sampai ke situ dulu gitu. Jadi selama ini yang deket sama aku, Ya udah deket aja lah ya. paling sekedar ngopi, atau kalau dia udah tahu rumah aku, mantep loh, datang ke rumah malam-malam nganterin makanan. Sampai gitu ya. Bujang. Nanti dia pulang lagi. Emang kalau jadi orang cantik itu enggak sih, intinya kalau jadi orang cantik itu tuh sudah hidupnya itu sudah terjamin sebenarnya loh. Bener Kata kalau menurut siapa? aku, bener terjamin dalam artian gini ya, yang perhatian banyak, bener gak sih? Yang ya kayak kamu gini kan single tidak takut ya. Memang kalau tadi awal kamu bilang ya aku nggak takut kok sendirian karena banyak perhatian ya, mana ada laki-laki yang nggak merhatiin dia guys. Iya sih, bener sih, perhatian, bener sih. Aku kadang tertolong oleh perhatian itu juga guys. Ya teman-teman, jadi Lara ini sebenarnya profesinya sebagai saya ngajar juga sih. ngajar sebagai guru tari, guru kesenian ya. Guru kesenian lah, guru seni budaya. Seni budaya di Salah satu sekolah SMK favorit lah ya di Karawang. Terus ini agak sedikit ke dalam lagi nih ya. Jangan dalam-dalam. Kalau dalam-dalam nih keluarnya cepet ya. What the fuck? What? Single parent itu kan biasanya kadang suka dipandang negatif ya di masyarakat gitu kan. Terus ada nggak sih yang pernah kayak misalkan laki-laki gitu ya apa ya, melecehkan atau mungkin maaf ya ada gadun-gadun om-om iseng yang nawarin kamu gitu. Pernah nggak sih kamu mengalami hal yang begitu gitu? Kalau sampai fisik alias dilecehkan secara fisik. Tadi secara fisik itu saya enggak, karena gimana kita pembawaan diri kita gitu. Kalau pandangan dia ini cewek kayaknya nggak bisa deh, pasti dia juga tahu gitu, nggak akan mungkin gitu. Tapi kalau pandangan mereka, oh ini cewek bisa nih, itu bakal terjadi. Alhamdulillah aku selama ini untuk fisik enggak bangun image-nya yang seperti itu gitu. Tapi untuk orang yang belum kenal atau belum tahu, itu luar biasa banget omongan dia lewat pesan-pesan gitu deh, kayak DM, kayak tahu-tahu ada yang nge-WA gitu. Kalau itu kalau untuk yang melecehkan lewat kata-kata kan udah ada nggak sih? Udah, sekarang mainnya blokir aja. Oh langsung kalau nggak suka nggak usah dijawab, nggak usah apa, udah blokir aja. Blokir aja, main aman, pokoknya blokir aja lah ya. Terus ya tadi itu ada nggak sih sampai yang ya itu nakal terus nawar kamu ada. gitu? Ini sebenarnya situasi yang benar-benar aku kadang ngerasa capek. Laki-laki yang mungkin dia sudah punya istri terus nawarin kamu untuk jadi istri simpanan atau istri yang kedua gitu. Jadi kedua pakai banget. Aku kasih fasilitas mobil, rumah, dan buaya-buayanya mungkin gitu. Oh pernah? Pakai banget itu. Sering dan sekarang lingkungan kerja juga enggak? Sekarang gini, kalau enggak berondong, ya orang yang udah punya istri. Terus gua harus gimana coba? Emang gini, nasibnya enggak benar, nasibnya, maaf ya aku ngomongin nasibnya agak janda itu memang kadang kalau nggak berondong yang deketin, ya orang-orangnya sudah punya istri. Gitu ya. Sekarang kalau emang bener-bener ada orang yang pas gitu, ya pas lah buat aku, pas dia nggak ada sangkut pautnya dengan wanita lain gitu. Oke lah, ayo besok nikah deh. Gitu aja. Oke, sekarang berarti gini aja. Kamu sebutin sebenarnya kamu nyari kriteria laki-laki yang macam apa sih? Kalau ditanya kriteria tuh aku kamu nggak punya spesifik, nggak punya gini, ya? aku ngerasanya gini, lah ngaca langsung kan. Asik. Ay, gue tas siapa punya kriteria segala gitu kan. Iya, wajar lah orang laki-laki tuh. Gua aja awalnya minder tuh ngeliat dia ketemu pertama kali tuh, ngedredeg aja gitu. Mungkin juga di luaran sana sebenarnya banyak yang pengen deketin kamu tapi insecure loh. Enggak,
Kamu punya kriteria nggak sebenarnya? Satu, laki-laki itu tanggung jawab udah. Yang penting tanggung jawab. Iya, Pekerjaan? tanggung jawab, pekerjaan baik udah gitu. Pekerjaan baik lah ya. Intinya dia- Baik itu bisa dinikah sendirilah ya, bisa iya, entah definisikan sendirilah ya. Pekerjaan bekerja dengan orang lain atau dengan perusahaan atau entah itu pekerjaan yang dia bangun sendiri, intinya dia bekerja. Dia bekerja. Dia nggak diem gitu, dia nggak di rumah, nggak punya kerjaan, nggak punya aktivitas. Nah, aku Ganteng masuk nggak ke kriteria kamu? nggak begitu. Nggak begitu. Yang penting Tapi aku kalau suka lihat orang ganteng. yang penting enak dipandang. Iya. Tapi karena menurut aku laki-laki yang tanggung jawab itu pasti akan terlihat tampan. Iya loh. betul. Bener ya sih? Iya bener. Iya. Mas, bener banget. Jadi kalau anak-anak murid-murid kamu tuh masih wajar, anak-anak 18 tahun, 17 tahun gitu mereka memandang laki-laki masih dari Iya, famous-nya betul, aja, betul. gantengnya aja. Tapi kalau seusia Iya. ibu ini nih, dia sudah nggak memandang laki-laki itu dari gantengnya Iya, doang. betul, betul. Percuma ganteng tapi nggak bisa tanggung jawab ya. Betul. Iya. Oh, kamu tuh guru idola pasti kan? Iya, jadi yang suka ya suka, yang nggak suka ya benernya aku pun salah, salahnya aku pun apalagi gitu. Gitu ya. Jadi aku juga di sekolah pun berpenampilan yang orang tuh kayaknya ngelihat buset dah nih guru penampilan. Tapi kemarin aku kan pernah lihat, bukan lihat, kita kan ketemu di sekolah tuh. Kalau bagi aku sih standar aja sih. Iya. Karena mungkin aku udah sering lihat cewek seksi kali Iya, ya. betul. Jadi ngelihat dia tuh ya, Heeh. oke cantik, oke seksi, kelar. Iya, betul. Nggak ada terus oke cantik, oke seksi, terus gue lari ke kamar mandi. Nggak sampai berpikiran kotor seperti itu guys, gitu. Iya kan, ya itulah gitu. Jadi tapi aku bukan tipe orang yang misalkan disindir ataupun diomong, maaf ya bu, kamu gak pantas kayak gini, kamu jangan kayak gini. Terus aku tiba-tiba besoknya langsung ngerubah penampilan diri aku, dress dengan apa yang dia omong, dengan apa yang dia inginkan gitu. enggak. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Kamu gak suka, tapi ini style aku, ini gaya aku. Gaya aku di sekolah ya seperti ini, cara aku berpakaian ya seperti ini. Selagi aku masih menganggapnya ya baik-baik aja gitu. Terus murid-murid aku juga nganggapnya nyaman-nyaman aja, enak-enak aja dilihat ya, aku terusin sampai waktunya mereka pun mengakui sendiri bahwa oh ini stylenya Bu Ara atau Bunda Ara, nggak bisa dirubah, dan sampai mereka mengakui sendiri dan sampai mereka bisa terbiasa sendiri. Iya. Jadi Akhirnya bisa menerima ya iya, dengan keadaan akhirnya bisa kamu. menerima dan udah ya udahlah, paling diledekinnya gini, artis gitu doang. Ya, Ya emang udah artis, biasa lah. followernya aja 81.000 kan, gila. Guru yang di Karawang yang followersnya banyak ya cuma dia doang 81.000 kan. Anak suka nanya nggak sih, maksudnya Alhamdulillah anak aku masih umur 4 tahun. mm-mm. Kalau emang lagi sama aku ya dia fokus ke aku, nggak pernah nanya bunda, ayah atau abi kan sebutnya gitu kan. Mana nggak pernah sama sekali. Kalau dia lagi bahagia, dia lagi nyaman di lingkungan aku, dia lupa gitulah, nggak Terus? pernah ada ingat sama sekali. Kadang dilematisnya jadi single parent cewek itu gini guys, dia mungkin suka sama laki-laki ya, Yes. tapi apakah laki-laki ini bisa sayang sama anak Nah, itu kita, dia. bener gak sih? Itu dia. Ya, dan kamu pasti nyari yang itu juga dong Itu ya, betul sekali. nggak cuma menerima kamu secara Betul. fisik, cinta dan lain-lain, tapi bagaimana caranya bisa menerima keberadaan anak kamu Betul. ya. Lah, dalam waktu dekat sebenarnya kamu pengen nikah gak sih? Enggak, apa terserah aja gitu. Terserah aja. Kalau ada yang pas kebuktian semua dia sayang sama aku, sayang sama anak aku, terus kriterianya kayak tadi kan tanggung jawab, ada pekerjaan dan lain sebagainya, terus ya intinya bisa menjaminlah nafkah dan tanggung jawab dia sebagai seorang pemimpinnya nanti kayak gimana, bulan depan saya sanggup, ya udah. Ya Aku udah, mah gitu langsung aja ya. Tapi kalau nggak ada, setahun lagi nggak ada, 2 tahun lagi nggak ada, ya udah juga gitu. Aku mah Masa bodoh gitu? iya, nggak Masa ada sih? target apa-apa, bener. Gitu. Terima kasih Lara atas waktunya. Sudah Siap. datang ke sini. Salam buat keluarga di rumah. Sukses buat Siap. karirnya. Yes, amin ya rabbal Kasih alamin. salam Dah. dong. Subscribe Thank you. dong, suruh subscribe dong. Subscribe di channel YouTube-nya Mas Mas Panji ya. Ayo dukung terus, nanti dibantu deh Asik. di up. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.